Shalom, selamat datang kembali di channel Jessica. Judul renungan kita hari ini, Taat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14 menjadi pembacaan Alkitab kita untuk renungan kita hari ini. Ayat nas diambil dalam pembacaan kita di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Seorang raja berkata kepada kedua pelayannya bahwa ia ingin ikan goreng yang dipancing di danau dekat istana. Pelayan pertama segera berangkat. Sementara itu, pelayan yang kedua berpikir, "Mengapa susah-susah memancing? Kubeli saja ikan di pasar." Saat makan, pelayan kedua menyajikan ikan goreng yang nikmat. Sedangkan pelayan pertama meminta maaf karena tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Namun, raja justru memberi hadiah kepada pelayan pertama. Pelayan kedua memprotes, "Bukankah hamba yang menyajikan ikan untuk tuanku raja?" Raja itu berkata, "Di danau itu tidak ada ikan. Aku hanya ingin tahu siapa di antara kalian yang lebih taat." Nah saudara, Naaman, sang panglima Raja Aram, menderita penyakit kusta. Berbekal saran dari pelayan istrinya, ia ke Israel untuk menemui Nabi Elisa yang kabarnya dapat menyembuhkannya. Namun, di sana Elisa hanya memberi perintah supaya Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Meski awalnya Naaman menolak, akhirnya ia taat, dan yang terjadi adalah ia benar-benar sembuh. Pertanyaannya, mengapa sungai Yordan? Sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan air sungai Yordan. Sungai itu bahkan tidak lebih bersih dari sungai-sungai di Aram. Nah, mengapa harus 7 kali? Ya, tidak ada alasan yang mendasar juga. Namun kita justru mengerti bahwa Naaman sembuh karena ia mau taat pada perintah Nabi Elisa, yang pada saat itu secara tidak langsung juga berarti taat kepada perintah Tuhan. Melakukan ketaatan tidak selalu menyenangkan. Kadang hidup taat bahkan tidak memberikan hasil sebaik mereka yang tidak taat. Namun saudara, sebenarnya kita hanya belum melihat gambar besarnya saja. Menaati aturan lalu lintas mungkin membuat perjalanan kita lebih lama, tapi kita bisa dihindarkan dari celaka. Nah, begitu juga saat menaati perintah Tuhan. Kadangkala itu memang terasa tidak menguntungkan. Walau demikian, pastikan kita untuk selalu mendisiplin diri, hidup dalam ketaatan. Tak selalu harus menunggu paham 100% baru kita mau taat. Tapi belajarlah untuk mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sesederhana itu. Belajarlah untuk taat, bahkan sekalipun kita belum memahami perintah Tuhan itu. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kalau saudara diberkati, bantu support channel ini dengan like video ini, share video ini, komen video ini, dan kalau belum subscribe, bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.